Dan memang di eranya Pak Prabowo Subianto ini mungkin bisa dibilang adalah era bongkar-bongkaran gitu ya. Apapun dibongkar, ijazah palsu gitu ya. Selamat malam semuanya. Terkait isu bandara ilegal di Morowali atau bandara IMIP yang tidak dalam kendali negara, itu kalau kita perhatikan, semakin kita cari tahu, itu semakin gelap dan nggak nemu apa-apa gitu. Karena saya terus terang penasaran IMIP ini punya siapa gitu. Dan ketika saya baca, saya cek, kayak nggak ada yang punya. Padahal pasti ada yang pengendali dari perusahaan ini, karena ini adalah perusahaan swasta yang ada di Indonesia, sehingga pasti ada orang Indonesianya. Atau jangan-jangan nggak ada. Dan semakin saya cari tahu, semakin ada banyak sekali pertanyaan, kenapa pertanyaan-pertanyaan yang saya cari atau rasa penasaran yang coba saya temukan jawabannya itu nggak ketemu apa-apa. Ada beberapa sedikit saja yang saya temukan dari soal data bandara IMIP ini, dan itu membuat saya jadi semakin curiga bahwa ada aktivitas luar biasa besar dan merugikan negara di Morowali ini. Karena bandara IMIP Morowali itu sepanjang tahun 2024 itu ternyata sudah mencatat 534 penerbangan dengan total 51.000 orang yang pulang pergi di sana gitu. Jadi ini adalah sebuah angka yang sangat besar untuk sebuah bandara khusus yang tidak boleh masyarakat umum masuk di sana. Ya karena ini bandara milik perusahaan dan pesawat-pesawat yang masuk ke sana ya cuma atas kepentingan perusahaan nikel ini saja gitu. Dan dari data yang saya dapatkan, kalau 534 penerbangan itu artinya hampir setiap hari ada hampir 2 kali penerbangan, atau setidaknya setiap hari itu selalu ada penerbangan. Ini aktif sekali bandara ini tiap hari 534 gitu. Dan bahwa PSI memberikan klarifikasi bahwa bandara IMIP ini bukan bandara yang diresmikan Jokowi. Bandara yang diresmikan Jokowi itu adalah bandara Morowali. Ini adalah bandara yang berbeda. Tapi ya bagi saya itu justru semakin mencurigakan. Klarifikasi yang disampaikan oleh PSI itu membuat saya jadi berpikir dan bertanya-tanya, kalau misalkan di satu daerah sudah ada bandara, ngapain ada bandara lagi gitu ya? Jadi ya kalau di situ sudah ada bandara Morowali yang diresmikan oleh Jokowi, kan ngapain ini bikin bandara? Ya manfaatkan aja bandara yang ada di sana. Semestinya gitu ya. Tapi kalau mereka bikin bandara sendiri di waktu yang hampir bersamaan, itu kan jadi membuat kita curiga, jangan-jangan ini memang ada aktivitas pengerukan sumber daya alam milik Indonesia, ada aktivitas yang disembunyikan dan tidak ingin diketahui oleh masyarakat atau publik. Ya itu kan logikanya gitu. Kalau ini adalah perusahaan yang fair, yang memang menggunakan ada kebutuhan bandara misalkan. Jadi kan nggak perlu mereka bikin bandara pribadi karena di sekitar Morowali ada bandara. Itu kan logikanya gitu. Tapi kenapa ketika di Morowali sudah dibikin bandara sama Jokowi, mereka juga bikin atau punya bandara? Apalagi dari statistik atau dari data yang berhasil saya temukan, itu kan Pak Jokowi meresmikan Bandara Morowali pada 23 Desember 2018. Jadi secara rangkaian peristiwa atau catatannya, bandara yang diresmikan oleh Pak Jokowi itu ada lebih dulu, beroperasi lebih dulu, karena diresmikan tanggal 23 Desember 2018. Sementara bandara IMIP itu baru pertama kali beroperasi Agustus 2019. Artian beroperasi 8 bulan setelahnya. Nah, dari data yang sangat janggal ini gitu ya, artinya bandara ini, bandara yang disebut bandara ilegal dan tanpa kendali dari negara ini, itu dari proses pembangunannya bisa dibilang hampir bersamaan atau bersamaan persis
dengan Bandara Morowali yang dibangun oleh pihak pemerintah. Ini adalah sebuah skandal yang sangat luar biasa, karena kalau saya cek dari semua sumber atau data yang ada di internet, itu tidak ada dokumen atau berita bahwa Bandara IMIP dimulai untuk dikerjakan. Awal mula pembangunannya, kapan ini selesai, itu nggak ada data yang bisa kita dapatkan di internet. Yang hanya bisa kita dapatkan adalah soal operasi pertama kali itu pada 1 Agustus 2019 atau 8 bulan setelah Jokowi meresmikan Bandara Morowali. Ini bukan sebuah kejadian yang bisa kita anggap biasa gitu ya. Pembangunan 2 bandara, yang satu bandara oleh pemerintah gitu ya, yang satu bandara perusahaan, bisa berdiri di waktu yang bersamaan, dibangun di waktu yang bersamaan. Ini jadi seperti pengelabuhan gitu. Ya, jadi kan kayak, oh, pemerintah bikin bandara di sana, kita juga bikin bandara. Mereka sudah meresmikan beroperasi, kita juga beroperasi. Sehingga itu bisa mengecoh masyarakat. Dan ketika ada bandara terbang ke Morowali gitu ya, aktivitasnya agak tinggi, kita bisa memaklumi ya, karena memang di Morowali ada bandara gitu ya. Memang ada gitu. Jadi kalau Bandara IMIP ini dibangun di hari atau tahun yang bersamaan dengan Bandara Morowali, sepertinya tujuannya memang untuk mengelabui mata publik. Supaya dianggap sama, seolah-olah di Morowali cuma ada satu bandara. Gitu. Jadi ini skandal yang perlu dijelaskan, karena nggak nyampe dalam logika awam kita untuk membangun satu bandara secara hampir bersamaan ketika negara juga bangun bandara gitu. Dan kecurigaan ini ya terkonfirmasi dari tidak adanya data pembangunan Bandara IMIP. Yang ada cuma operasi pertama kali itu Agustus 2019 gitu. Jadi semakin kita cari tahu soal Bandara IMIP ini, PT IMIP ini milik siapa, dan sebagainya, semakin kita cari tahu siapa orang yang berada di balik ini semua, itu semakin membuat kita curiga. Sepertinya semua aktivitas ini memang dalam kendali elit penguasa atau elit politik kita di masa lalu, yang sekarang dibongkar-bongkarin karena sudah tidak relevan. Sepertinya seperti itu gitu, karena ya kok bisa rapi sekali, kita cari datanya nggak ada, padahal di era media sosial, di era serba internet seperti sekarang, jangankan bandara gitu ya, jangankan pembangunan bandara, Raffi Ahmad beli mobil aja ada beritanya. Atta Halilintar bikin rumah tuh ada beritanya gitu. Ini bandara di Morowali nggak ada beritanya. Ini kan sesuatu yang luar biasa gitu. Jadi itu semakin membuat saya curiga bahwa memang ada pengerukan sumber daya alam dari Indonesia untuk ke luar, dibawa keluar tanpa pajak, tanpa laporan kepada negara, dan hanya menguntungkan individu atau pihak-pihak tertentu. Tapi ya bagaimanapun ini sudah terjadi, dan seharusnya pemerintah atau negara ini bisa langsung melakukan penyegelan terhadap bandara yang sekarang sedang dibicarakan oleh banyak orang. Ini kan ya kalau tidak disegel itu kan membuat kita jadi mempertanyakan gitu. Kenapa kok nggak disegel kalau sudah ramai seperti sekarang, disebut bandara ilegal, tidak boleh ada republik dalam republik, ya, tidak dalam kendali negara katanya, gitu ya. Kenapa Menteri Pertahanan atau pemerintah tidak melakukan penyegelan terhadap bandara ini? Dan lebih dari itu semua, ini adalah sebuah bandara yang berdekatan sekali satu sama lain, dan bahkan proses pembangunannya, proses pengoperasiannya itu juga dilakukan hampir bersamaan. Itu luar biasa. Ini lebih seru dari sebatas nontonin film film-film barat gitu. Karena di negara kita penuh dengan kejutan-kejutan atau peristiwa yang sebelumnya kita pikir itu tidak pernah terjadi. Ya kalau di film gitu ya, kita terbiasa dengan alur cerita yang seperti ini, tapi di dunia nyata
ternyata itu semua ada di Indonesia. Dan memang di eranya Pak Prabowo Subianto ini mungkin bisa dibilang adalah era bongkar-bongkaran gitu ya. Apapun dibongkar, ijazah palsu gitu ya. Semuanya yang palsu-palsu dibongkar, ijazah palsu, bandara palsu ya. Sekarang setelah ini entah akan ada apa lagi gitu ya. Jadi ya semuanya dibuka gitu ya. Ya semoga benar-benar pada akhirnya untuk kesejahteraan masyarakat, bukan hanya pergantian kekuasaan, bukan hanya pergantian bohir atau oligarki. Ya karena bisa aja ini sekarang rame bandara ilegal gitu ya, bandara tanpa kendali negara, nanti bisa aja terus beroperasi dan ya tetap begitu setelah nggak rame lagi gitu ya. Dan yang terpenting dari isu soal bandara IMIP ini bagi saya sebenarnya adalah komentar Jokowi, dan saya penasaran Jokowi di mana gitu. Karena terakhir yang kita tahu aktivitas Pak Jokowi itu setelah itu nggak ada beritanya lagi. Ini di mana Jokowi kok nggak ada di tengah isu yang sedang hebat sekali, dan ini adalah sebuah isu yang sangat sensitif untuk era Jokowi yang kebetulan bandara IMIP itu juga beroperasi di eranya Jokowi. Jadi ini mencurigakan gitu ya, Pak Jokowi di mana, dan semoga kalau sudah ada di Indonesia segera memberikan komentar. Kalau misalkan ada di luar negeri segera memberikan pernyataan, jangan sampai Pak Jokowi hilang gitu, karena Pak Jokowi lah orang yang paling tahu rasanya di Republik ini terkait bandara ilegal atau bandara IMIP ini. Jadi kita masih menunggu. Kalau Pak Jokowi belum pulang, semoga pulang gitu ya, semoga nggak ngikut-ngikut Rizik. Dan kalau sudah tahu soal ada hiruk pikuk atau perdebatan soal bandara ilegal ini, semoga Pak Jokowi bisa memberikan penjelasan yang bisa dipahami oleh semua orang. Karena ini butuh penyelesaian, ini butuh kejelasan. Kita pengen tahu yang salah di mana. Kita pengen mengerti kenapa ada pintu belakang negara yang bernama bandara IMIP, dan itu bisa digunakan oleh siapapun untuk mengeruk nikel dan dikirim ke luar negeri tanpa tercatat di Indonesia. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.